Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini MK baru saja memberikan kado tahun baru di 2025 ini. Waduh, masalah threshold 20%. Ini mereka hapuskan atau mereka hilangkan ambang batas untuk pencalonan presiden untuk ke 2029 yang akan datang. Nah, ini ada yang menarik tentunya. Ada Bapak 16%. Waduh, beliau langsung menanggapi masalah threshold 20% ini. Oke, pokoknya seperti biasa. Padahal kita tahu bersama-sama ini threshold 20% ini muncul di era siapa? Dan threshold 20% ini muncul untuk menjegal siapa sih sebenarnya? Oke, semoga video ini mencerdaskan dan menjelaskan siapa sebenarnya yang merusak sistem atau tatanan demokrasi di negeri ini. Oke, langsung saja kita mulai videonya tanpa berlama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. 2003 dipasang threshold itu. Kan orang bilang SBY yang pasang threshold. Berarti SBY bodoh dong. Partainya cuma 7%, kok dia pasang threshold 20%? Kan ngaco kan? Itu 15 waktu itu. Ya 15 apa lagi, tetap di atas 7%. Threshold itu dipasang PDIP untuk menghambat SBY. Nah, ini Bung Rocky yang berbicara. Itu intinya, karena SBY belum masuk dalam kabinet, belum jadi presiden, tapi potensi jadi. Maka PDIP pasang threshold itu untuk mencegah SBY. Ternyata SBY melampaui threshold itu. Oke, benar sekali. Yes. Karena saya dipanggil sama Bang Taufik ke Tengku Umar. Ini 2003 nih, Bang. 2003. Iyalah. Rizal, kita mesti naikin threshold. Kenapa? Ya satu, supaya SBY nggak bisa maju. Gitu aja. Licik. Kelakuan PDIP. Gimana thresholdnya dinaikinnya? 35%. Apa? Benar. Masa PDIP bisa menang 35%? Yakin Jo, anak buah gua bilang 35%. Bang, mohon maaf, anak buah abang tuh banyak penjiwatnya. Iya kan? Maksimum PDIP cuma 16-18%. Jadi kalau sampai nanti abang ngotot 35%, Mbak Mega pun nggak bisa maju. Apa yang terjadi? Taufik akhirnya turunin ke 20%. Nah, yang namanya Taufik memang jagoan politik. Sore itu dia telepon depan gua, hasil fraksi. Jadi nggak ada rapat-rapat apa gitu lah. Langsung turun tuh, sebuah setuju. Ya, 15%. Enggak, lebih. 2004 15 terus naikin lagi. Naikin lagi, Pokoknya kan? Muhammad SBY melompat. Sebetulnya threshold 20% itu kan tidak ada di Undang-Undang Dasar itu. Itu akal-akalan daripada partai-partai yang merasa dirinya besar dan ingin meneruskan kekuasaannya. Ya itu wajar, tapi ini kan akal-akalan. Tidak ada di Undang-Undang Dasar. Dan sebetulnya Dalam kurung akal-akalan. Akal-akalan. ya itu adalah menyelewengkan Undang-Undang Dasar. Dan saya katakan ke Gerindra, Gerindra tidak mau ikut dalam sesuatu yang melawan akal sehat dan logika. Presidential threshold 20% menurut kami adalah suatu lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia. Amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Pemirsa, nama pengusaha Happy Hapsoro akhirnya disebut dalam persidangan kasus korupsi BTS 4G Bakti. Ois. Dalam fakta persidangan terungkap perusahaan milik Happy turut kecipratan aliran uang korupsi dari hasil bagi-bagi fee proyek BTS 4G Bakti. Diduga setoran fee mengalir melalui Muhammad Yusrizki, mantan Direktur Utama Basis Utama Prima yang mengatur pengadaan power system BTS Bakti.
Nama Jamie Suciawan Oke, pantas berarti kemarin internet gratis. Program internet gratis. Pantas. setidaknya disebut hingga 10 kali dalam dakwaan 6 terdakwa korupsi BTS Bakti. Jamie disebut terlibat dalam pengurusan dan pemenangan tender BTS Bakti hingga bagi-bagi fulus hasil korupsi. Namun hingga kini statusnya masih sebatas saksi. Dari selisih keuntungan proyek yang didapatkan, Jamie ternyata memberikan fee kepada Irwan Hermawan dan Muhammad Yusrizki Mulyawan. Kala itu, Muhammad Yusrizki masih menjabat sebagai Direktur Utama PT Basis Utama Prima, perusahaan investasi milik Hapsoro Sukmono Hadi, atau lebih dikenal dengan sebutan Happy Hapsoro. Selain dari Irwan Hermawan, ada juga. Ada, tapi Irwan yang minta. Dari Irwan yang sampaikan untuk kasih ke Yus. Berapa jumlahnya? Kurang lebih sama Pak, yang mulia 30 35 juga. Iya. La ilah Pak, 35 miliar saudara bagi-bagi. Udah 70 miliar lah itu. Iya yang mulia. Iya. Allah. Di mana diberikan secara bertahap juga? Sama yang mulia. Sama. PT BUP atau biasa disebut juga dengan Basis Investment, 99% sahamnya dimiliki oleh Hapsoro Sukmono Hadi. Dalam persidangan terungkap, selaku Direktur PT BUP, Yusrizki meminta jatah pengadaan power system untuk proyek BTS 4G Bakti paket 1 hingga 5. Apa betul Bapak pernah diminta Pak Jimmy untuk transfer ke beberapa perusahaan? Betul. Di antaranya PT apa Pak? Anugerah Mega Perkasa, Truba. Truba? Ya. Berapa Truba itu Pak? Truba 7 miliar. 7 miliar? Ya. Bapak tahu punya siapa Truba itu? Tidak tahu saya. Di BAP Bapak coba dibaca. Saya pernah menanyakan kepada Jamie kenapa tidak memfokuskan membayar hutang dia ke saya dan malahan membantu PT Trubajaya Engineering. Jamie menjelaskan bahwa dia ada urusan dengan pemilik PT Trubajaya Engineering yang tidak perlu saya ketahuin. Di kemudian hari saya baru tahu bahwa pemilik PT Trubajaya Engineering adalah Pak Hapsoro. Siapa? Pak Hapsoro. Ya. Pak Hapsoro itu siapa? Dalam tanda kurungnya siapa itu? Happy. Happy. Ya. Baik. Oke, Pik, pantas berarti RUU Perampasan Aset tak mungkin untuk disahkan. Jangan ngimpi lah untuk disahkan. Ini BEM UI, tolong dengarkan ini baik-baik. Saudara tahu dari mana? Saya baru tahu ya pas penyidikan itu. Pas penyidikan? Ya. Yang ngasih tahu siapa? Jaksa. Jaksa? Ya. Absennya nama Happy Hapsoro dalam penyidikan kasus korupsi BTS 4G Bakti dinilai janggal oleh praktisi hukum Petrus Celestinus. Sebab meski nama BUP disebut-sebut dalam dakwaan 6 terdakwa saat ini, namun pemiliknya belum sekalipun diperiksa Kejaksaan Agung. Sehingga kita curiga, apakah penyidikan dalam kasus korupsi Menara BTS 4G ini berjalan sesuai dengan pesan, perintah, harapan Menko Polhukam atas nama Presiden agar proses perkara ini dilakukan dengan pendekatan hukum murni. Kalau bicara tentang hukum murni berarti tidak pandang bulu siapapun dia. Ternyata ini tidak berjalan seperti itu. Buktinya riwayat masuknya PT Basis Utama Prima di dalam perkara ini atau dalam proyek besar ini hilang dari fakta-fakta yang seharusnya diungkap oleh jaksa. Apakah karena memang dari sejak awal jaksa tidak menggali siapa itu Basis Utama Prima, atau memang digali tetapi kemudian diselamatkan? Sedikitnya 27 kali nama Muhammad Yusrizki disebut dalam surat dakwaan 6 terdakwa kasus BTS 4G Bakti. Begitupun dengan nama PT Basis Utama Prima atau BUP juga turut disebut. Benarkah Yusrizki bergerilya sendirian dengan mengatasnamakan PT Basis Utama Prima, ataukah justru sengaja dikorbankan? Tersangka kasus dugaan korupsi Johnny G. Plate mengajukan diri sebagai justice collaborator atau saksi pelaku.
Menurut pengacaranya Ahmad Kholidin, Plate bersedia membeberkan siapa saja pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus mega korupsi ini. Seperti yang kita ketahui, Plate terjerat kasus korupsi pada proyek BTS atau Base Transceiver Station, dan menurut kejaksaan, dana negara yang digelapkan pada proyek ini luar biasa besarnya, mencapai 8,3 triliun. Setelah Plate ditetapkan sebagai tersangka, muncul berbagai spekulasi terkait siapa saja yang terlibat dan mengalir kemana saja uang haram itu. Karena tidak mungkin dana sebesar itu hanya dinikmati oleh Plate sendiri. Banyak kalangan yang mengait-ngaitkannya dengan Partai Nasdem, yaitu partai asal Plate. Spekulasi terus berkembang, bukan hanya Nasdem saja, tapi juga beberapa partai lainnya yang diduga ikut menikmati dana haram itu. Spekulasi ini dikuatkan oleh pernyataan PLT Menkominfo, Pak Mahfud MD, yang mengatakan bahwa Kejagung nih sudah memiliki rekaman percakapan yang menjadi bukti korupsi proyek tersebut, termasuk keterlibatan beberapa pejabat penting. Kami di PSI mendorong kasus korupsi di Kementerian Kominfo ini harus dibuka seterang-terangnya. Pengadilan harus mampu mengungkap siapa saja yang terlibat dan kemana saja dana itu mengalir. Karena itu, kalau memang keinginan Plate untuk menjadi JC atau Justice Collaborator untuk kepentingan itu, maka tidak ada lagi alasan bagi pengadilan untuk menolaknya. Kami wanti-wanti, jangan sampai hal itu hanya sebagai modus saja bagi Plate untuk memperingan hukumannya. Karena itu, kejaksaan dan pengadilan harus hati-hati. PSI juga heran kenapa DPR diam saja terhadap kasus yang... Saya sih nggak heran kenapa DPR diam saja. Wajar sih kalau mereka diam. Karena ketuanya kita tahu. yang sebesar ini. Juga kemana fungsi pengawasan dari DPR RI terkait kasus ini? Lalu, apa sikap para anggota DPR RI terkait hal ini? Kenapa ya Komisi 1 itu tidak mengundang Kejaksaan atau KPK dan PPATK untuk RDP atau rapat dengar pendapat? Mari kita tegakkan keadilan, hukum berat semua pelaku korupsi, dan salam solidaritas. Pemimpin itu pasti banyak salahnya, tapi kesalahan pemimpin terbesar itu tidak pernah membuat regenerasi partai atau negaranya. Jadi tiap pemimpin itu harus membuat regenerasi. Ini untuk anak banteng, tolong dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik ya kan? Apa langkah menuju regenerasi? Seperti tadi Pak, dari awal tadi calonnya yang muda-muda. Kalau kita siap dengan regenerasi, waktu perolehan generasi di Indonesia kan tidak ada gejolak, Bang. Mega itu nangis di wakil presiden di rumahnya di dekat Taman Surapati itu. Kenapa Mbak nangis? Mas Dur, masa dia bilang saya pacaran sama ajudan. Terus habis itu dikatakannya Taufik mau ditangkap karena nyeludup pasir. Di mana dia ngomong? Kemarin waktu coffee morning, kata Mega. Masa? Udah. Wah. Iya. Nanti aku coba ngomong maksudnya Gus Dur apa. Sebelum ketemu Gus Dur, saya ke rumah Bimantoro dulu, Kapolri. Iya. Pak Bimantoro, betul nggak ada coffee morning? Betul. Betul nggak dia ngomong? Pantes sih kalau Pak Sekjennya macam itu. Oke. Mega pacaran sama ajudannya? Iya. Betul nggak dia ngomong Taufik mau ditangkap? Iya. Oh begitu? Iya. Berangkatlah aku ke Gus Dur ditemani Ma'ruf yang sekarang Wapres. Sengaja aku ajak dia temanku di Komisi 2, Ma'ruf. Sama kemudian ada Yusuf Muhammad. Dia udah meninggal ini, Yusuf Muhammad. Kubawalah yang dua ini dalam arti kata saksi, dan kemudian juga harapan membackup aku ketemu Gus Dur. Ketemulah Gus Dur di istana. Ketemu Gus Dur, Gus, Panda Gus. Iya, ada apa? Mbak Mega nangis-nangis cerita ke saya bahwa Gus mengatakan dia pacaran sama ini. Gus Dur kan waktu itu dia punya gaya
Nanti saya ya. Gus, bisa lihat aku nggak? Aku bilang gitu. Ini serius Gus. Kenapa di Gerindra gitu? Karena ya saya di sekarang ini banyak belajar tuh dari 3 orang. Yang pertama ajarannya kakek, kedua ibu saya, ketiga ya Pak Prabowo. Makanya saya pengen di sini. Nah ini cucunya Bung Karno saja sehat pokoknya kan. Jadi kalian anak Banteng dengarkan baik-baik lah. Adanya perubahan dari si penyelenggara negara tersebut. Kalau saya ada di dalam situ, nggak berubah dong. Sama seperti biasa. Sama, nggak ada perubahan. Dan saya pengennya di sini justru ada warna yang berbeda, nggak harus merah. Desas-desus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menerima uang 10 triliun rupiah mulai tampak titik terangnya. Seorang pengusaha keturunan Tionghoa yang diketemui informan indonesiapolicy.com menyatakan info tersebut valid. Ceritanya, pulau hasil reklamasi Pulau G sudah dijual ke Hong Kong dari kepulauan yang sudah diserahkan Inggris ke Republik Rakyat Cina RRC. Pengusaha Pulau G, Agung Podomoro Land atau PT Wisesa yang dimiliki Sugianto Kesuma alias Aguan diperoleh dana segar sekitar 40 triliun rupiah dari lembaga keuangan di sana. Betul sekali. Rakyat bukan memilih karena partai, tapi rakyat memilih karena ketokohan. Itu jelas itu. Jadi untuk ternak Banteng, pokoknya rakyat cerdas. Rakyat sudah menghukum kalian di pilpres maupun pilkada. Nah, yang itu tadi sangat menarik itu cerita dari Pak Pandana Papan. Jadi saya bisa menarik kesimpulan wajar kalau Pak Sekjen kelakuannya seperti itu. Oke. Dan untuk anak Banteng itu dengarkan itu tadi dari almarhum Pak Taufik Kemas. Nah, itu beliau saja berkata atau menyampaikan statement yang sedemikian rupa, yang waras. Pokoknya jelaskan terang. Jejak digital tidak akan pernah hilang, termasuk masalah presidensial threshold 20%. Dan untuk yang Bapak 16%, tolong Anda jangan menjadi pahlawan kesiangan kembali karena masyarakat sudah tidak bisa kalian kibuli. Nah, saya akhiri. Salam waras, salam cerdas, NKRI harga mati, tetap jaga rukun aman persatuan Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.